Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video vlog pertama saya untuk memulai perkuliahan pasca sarjana S2 UT. Bidang studi yang saya ambil adalah Magister Manajemen, bidang minat pemasaran. Dari tanggal 18 Maret kemarin, hari Senin, itu sudah dimulai kegiatan pembelajaran tutorial online atau tuton, di mana mahasiswa pasca sarjana sebagaimana mahasiswa sarjana yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tutorial online atau tuton menggunakan aplikasi atau menggunakan situs e-learning yang terdapat di situs milik Universitas Terbuka dengan link elearning.ut.ac.id. Nah, di dalam aplikasi tersebut para mahasiswa baik yang sarjana maupun pasca sarjana melaksanakan kegiatan pembelajaran tutorial online secara daring ya, secara online melalui koneksi internet, di mana nanti para mahasiswa bisa login ke situs tersebut, kemudian melaksanakan tugas-tugas maupun diskusi awalnya. Pembelajarannya ada tahapannya nanti yang dilakukan di dalam e-learning tersebut atau tutorial online tersebut. Oke, kawan-kawan, yang pertama kita lakukan adalah login. Sebagaimana di sini kita lihat aplikasi website e-learning telah saya buka dengan nama situs ini ya, yang saya lingkari elearning.ut.ac.id. Oke, kawan-kawan, selanjutnya setelah kita mengetik alamat situs tersebut, maka akan muncul layar seperti yang tertampil di dalam sini. Halaman awal dari tutorial online atau e-learning dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita lakukan itu adalah login. Oke, ada menu masuk di sini yang nanti bisa kita klik. Nah, saya memilih pilihan bahasa Indonesia. Bagi kawan-kawan yang ingin menggunakan bahasa Inggris, ada pilihannya sehingga tinggal diklik seperti ini nanti tampilannya. Kalau dalam bahasa Inggris dia akan berubah menunya menjadi bahasa Inggris. Saya milih tampilan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya saya klik tombol masuk atau login. Nah, kebetulan saya di sini sudah login sebelumnya, jadi saya centang ingat username sehingga begitu saya buka kembali tampilan di sini sudah ada memori akun login saya. Jadi akun login ini ada name, kemudian ada password. Oke. Nah, ini didapatkan pada saat kita aktivasi awal di sini. Nah, ini pada saat kita menjadi mahasiswa sarjana ataupun pasca sarjana, nanti ada panduan ya aktivasi yang bisa kawan-kawan lihat atau kawan-kawan tonton di tutorial YouTube bagaimana aktivasi untuk kegiatan e-learning atau tutorial online di Universitas Terbuka. Sudah banyak kok konten-konten kreator yang membuat video tentang cara melakukan aktivasi, dan panduannya juga ada di sini. Kalau mau baca panduan secara manual sendiri juga bisa dipahami nantinya, insya Allah. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan, kita login. Saya klik masuk. Nah, setelah masuk tampilan akan seperti ini kawan-kawan.
Jadi tampilan tutorial online seperti yang terlihat di dalam layar ini ya. Nah, karena ini awal, saya dari kegiatan pembelajaran saat sarjana, saya dari awal sudah mendesain menggunakan Google Drive semua kegiatan pembelajaran saya untuk tutorial online. Saya akan simpan, baik itu video, apalagi teks ataupun bahan-bahan pembelajaran seperti dokumen PDF yang diberikan oleh tutor. Jadi kemudian Word barangkali, dan termasuk diskusi pun saya simpan sebagai bahan pembelajaran saya berikutnya, dan saya baca-baca ulang pada saat hendak melakukan atau hendak mengikuti ujian akhir semester. Itu. Jadi caranya begini kawan-kawan. Di sini kebetulan kalau untuk mahasiswa pasca sarjana, sistem yang semua gunakan atau sistem yang dipakai oleh semua mahasiswa adalah sistem SIPAS. Jadi dia sudah terpaketkan oleh UT, Universitas Terbuka ya. Kebetulan pada semester pertama ini, kebetulan saya awal, ada 4 mata kuliah untuk SIPAS pasca sarjana Magister Manajemen. Jadi ada mata kuliah perilaku organisasi dengan kode mata kuliah EKMA 5101, kemudian sistem informasi manajemen, metode kuantitatif, dan metode penelitian bisnis. Nah, itu kawan-kawan tampilan di awalnya ya. Nah, dari 4 mata kuliah ini, saya akan buatkan folder khusus di dalam Google Drive. Saya akan perlihatkan pemanfaatan Google Drive bagi saya untuk mendukung kegiatan pembelajaran tutorial online. Ini sudah saya lakukan sejak menjadi mahasiswa sarjana di UT juga, di Universitas Terbuka juga, dan alhamdulillah sudah selesai, dan saya lanjut ke program studi Magister Manajemen yang S2-nya, dan ini kembali akan saya lakukan metode seperti ini. Jadi seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, kawan-kawan menginstal dulu Google Drive ya di dalam komputer supaya lebih mudah. Jadi Google Drive itu ada file extensionnya yang bisa diinstal standalone atau installer ke komputer kita ya. Kebetulan saya menggunakan Windows. Kalau Mac OS barangkali ada juga, saya belum pernah nyoba, seingat saya ada. Jadi di Windows nanti akan muncul aplikasi Google Drive di dalam menu ya. Nah, di dalam Google Drive ini udah silahkan nanti dipelajari bagaimana caranya, sehingga dia akan membentuk folder kawan-kawan seperti ini. Kebetulan saya memiliki beberapa akun ya, jadi saya inputkan. Ini saya buat akun baru. Akun lama saya itu hanya UT saja, berarti ini sarjana, yang sekarang adalah S2 UT. Saya buat akun baru supaya jangan tercampur. Sebenarnya ada juga di UT itu, cuma saya ingin lebih spesifik di Google Drive tersendiri, dan kapasitasnya mengikuti kapasitas dari batas gratisnya ya, 15 GB per Google Drive. Nah, di dalam sini saat kalau sudah terinstall aplikasi Google Drive, dia akan membuat folder di dalam Windows Explorer. Di Windows Explorer ini kita tinggal klik, dengan catatan harus terkonek internet ya. Jadi dia akan otomatis synchronize semacam dimanapun nanti kita akan install Google Drive ini di komputer manapun, yang penting dengan ada koneksi internet, maka dia akan synchronize, akan
akan apa namanya akan mengcopy di setiap komputer yang terinstall Google Drive dengan akun yang sama. Jadi seperti itu. Tampilannya seperti ini, My Drive. Nah, ini juga bisa kita buka melalui web ya, melalui web. Jadi dimanapun kalau kita misalkan memiliki kapasitas terbatas gunakan web bisa. Kalau saya lebih nyaman, lebih banyak ke Windows Explorer karena fungsinya seperti apa ya, copy paste file itu lebih mudah. Itu bagi saya, nanti tergantung kenyamanan dari kawan-kawan ya tentunya. Nah, ini sekarang kita buka Google My Drive. Nah, saya sudah membuat folder khusus di dalam My Drive, yaitu S2 Magister Management. Nah, jadi ini sesuai dengan program studi yang saya lakukan. Kemudian di dalamnya kita buka lagi. Nah, ini saya membuat folder-folder yang berkaitan pada saat pendaftaran dan tes masuk S2-nya. Jadi saya semua jadikan satu di sini, termasuk di sini ada katalognya sudah saya simpan, kemudian katalog pembelajaran ya, kemudian macam-macam di sini yang disimpan. Saya yang berhubungan dengan keperluan S2 saya di UT gitu ya. Nah, kemudian karena ini sudah masuk waktu pembelajaran, saya membuat folder khusus, yaitu terkait sesuai dengan semester yang dijalani. Misal seperti ini, saya menulisnya semester 1 gitu ya, semester 1 nanti berlanjut tuh sampai semester terakhir. Nah, contoh nih saya lihatkan ya, contoh akun saya yang lama ini saya pakai akun UT. Saya punya akun yang sebelumnya, saya punya drive. Nah, ini drive yang ada di dalam ini saya. Nah, kemudian ini drive saya. Ini ada S1 Ilmu Komunikasi ini pada saat itu ya. Kemudian ada S2 Magister Management. Rencana awal saya mau masukkan juga di sini, cuman kapasitas drive-nya sudah terbatas, sudah hampir maksimum, dan daripada juga banyak yang harus saya cari-cari, nanti saya makanya buat akun baru di sini jadi S2 UT. Nah, yang S1 begini tampilannya. Nah, begini saya buat. Jadi saya menjalani pembelajaran di S1 selama alhamdulillah hanya 7 semester ya kawan-kawan. Saya pulkan sejak awal itu maksimum SKS 24 dan alhamdulillah lulus semua dari semester 1 dan sampai semester 6. Jadi semester 7 itu saya nyatap dan karil. Kita lihat ya. Semester 1 ini ada berapanya? Ada 8. Dan alhamdulillah lulus semuanya. Sini sudah saya rekap, rencana belajarnya juga sudah saya rekap, kemudian nilainya juga sudah saya rekap, termasuk lembar informasi pembayaran juga dari awal sudah saya rekap. Jadi semua sudah saya susun seperti itu dari awal. Nah, ini untuk semester 2. Dulu kebetulan pada saat semester 2 itu dari semester 1 sampai semester 5 itu masa pandemi. Jadi kami lebih banyak dominan ujian akhir semester itu dengan metode THE, take home exam. Jadi kami mengerjakan ujian itu dari rumah, bebas dengan durasi waktu tertentu ya. Dan itu ada batasan waktu yang dibuat oleh UT, dimana kalau lewat daripada waktu itu maka mahasiswa tidak boleh lagi begitu ya, dan tidak bisa untuk mengupload. Jadi sistem kemarin seperti itu. Jadi dia punya situs website sendiri yang dibuat oleh UT, yaitu the.ut.ac.id itu namanya, take home exam. Nah, oke kawan-kawan, saya lanjut ya. Ini seperti ini. Nah, dalamannya bagaimana, coba kita lihat ya. Ini semester 6 lah saya bilang. Ini sudah saya semakin kalau kita ngeliat dari awal semester 1 saya masih sederhana gitu, tanpa pernah berpikir ada penomoran ataupun enggak. Nah, di semester 6 alhamdulillah itu sudah cukup matang lah ya. Jadi saya menyusun ini berdasarkan menu grade atau nilai-nilai yang ada di Tuton. Itu yang membuat saya lebih mudah untuk mengontrol dan memonitor. Dan saya sudah pernah juga
men-share cara efektif untuk kita menjalankan atau mengikuti kegiatan belajar Tuton di UT. Jadi saya sudah buatkan Excelnya supaya kita mandiri untuk mempelajari. Nah, ini ada namanya lembar monitoring aktivitas Tuton. Ini pada saat saya masih mahasiswa sarjana. Nah, ini insya Allah akan saya gunakan lagi, akan saya coba terapkan lagi di kegiatan pembelajaran untuk pasca sarjana ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Oke, ini kita lihat ya dalamnya bagaimana perbedaannya nanti dengan pasca sarjana, antara sarjana dan pasca sarjana. Misalnya satu nih, komunikasi antar budaya, ini salah satu mata kuliah. Di dalam komunikasi antar budaya, di dalam kegiatan belajarnya UT atau tutorial online-nya UT itu untuk mahasiswa sarjana hanya ada 8 sesi. Jadi 8 sesi itu satu sesi 1 minggu. Totalnya jadi 2 bulan ya. Nah, jadi di setiap sesi ada bagian-bagian yang kita pelajari gitu. Nah, itu yang saya simpan di dalam folder ini. Nah, misalkan sebelum sesi dimulai itu ada pendahuluan dia. Nah, pendahuluan dalamnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Nah, ada pendahuluan sudah saya buat di situ. Kemudian di dalamnya itu ada file-file yang kita harus baca, misalnya tatib apa itu saya download. Nah, ada RAT, ada RBV ini kan ruang baca virtual kalau tidak salah bahasanya. RAT ini rencana apa gitu, saya lupa. Sorry. Kemudian ada video dari tutor pun saya download. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Itu satu contoh di pendahuluan. Satu lagi saya lihatkan contoh di sesi 1. Jadi sesi 1 tuh ada materi-materi yang saya download, ada link video tutor juga saya download. Kemudian ada diskusi juga saya download, diskusi itu supaya jadi bahan pembelajaran saya untuk membacanya nanti pada saat diperlukan untuk bahan belajar saat mau ujian akhir semester atau UAS. Kemudian ada kuisnya juga saya download. Kebetulan kosong kemarin, yang sebelumnya saya download juga. Maksudnya download di sini saya screenshot ya. Jadi kuis itu bisa jadi bahan pembelajaran juga bagi saya. Karena begini, ini kenapa jadi saya simpan, karena pada saat masa pembelajaran berakhir, sistem itu akan reset. Jadi tidak akan ada lagi bahan-bahan ini gitu. Nah, saya menyimpan ini dengan harapan nanti ke depan itu bisa saya buka lagi dan bisa saya gunakan. Siapa tahu ada kesempatan saya mungkin bisa sharing ilmu lagi perihal kuliah yang sudah saya jalani, jadi bisa lebih bermanfaat gitu ya. Dan juga buat arsip pribadi tentunya, jadi bisa jadikan referensi buat saya nantinya ke depan kalau misalkan diperlukan untuk memberikan bahan-bahan pelajaran atau bagaimana ya. Oke, lanjutnya ini tadi di folder sarjana. Kita balik lagi ke folder Google Drive-nya yang pasca sarjana S2 UT. Ini dari tersimpan. Kemudian ini semester 1 yang sekarang sudah mulai kita jalani. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini ya, ada 4 mata kuliah. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, ini dapatnya dari sini. Nah, untuk memudahkan saya biasanya menggunakan ini. Saya buka di sini menu ini. Nah, tadi ada yang ada nama itu. Kemudian klik nilai-nilai. Nah, di sini untuk memonitor grade atau nilai kita nantinya saat menjalani perkuliahan. Jadi nilai ini muncul bila sudah diberikan nilai oleh tutor. Misal diskusi itu ada nilainya, nanti akan muncul nilainya di sini. Nah,
Yang banyak nanti itu pada saat kita melakukan tugas, maka nilai itu akan banyak munculnya. Nah, kalau pengalaman yang saya jalani, terkadang penilaian yang diberikan oleh tutor tuh saat sarjana ya, agak bukan langsung tapi agak lambat begitu ya. Tetapi nanti ujung-ujungnya nilai total kita itu akan muncul, karena tutor juga di bawah monitoring prodi ya, jadi program studi dalam hal ini yang pasti dikomandani oleh kepala prodi ya. Jadi di tutor-tutor itu nanti akan selalu diingatkan bahwa nilai mahasiswa jangan sampai terlewat begitu ya. Jadi di akhir-akhir tuh ya, kalau saya bilang bahasanya dirapel tuh pasti. Jadi sebelum ujian akhir semester, kegiatan penilaian itu sudah kelar insya Allah, karena nanti akan mempengaruhi pada nilai UAS. Kalau nilai minimum UAS yang harus didapat itu terpenuhi, nah itu nanti konsep penilaian akhir di nilai UAS ya, nilai kuliah kita. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya ketikkan di dalam Google Drive. Saya bikin dua ini aja ya, dua Windows ya, satu di sini, nah satu di sini ya. Nah seperti ini ya. Oke, nah di sini kita lihat urutannya 5104 sampai 5101 gitu ya. Tapi kan secara sistem mengikuti angka yang dari rendah ke tinggi gitu ya, urutan ke bawahnya, tapi tinggal di sort saja sih sebetulnya. Kalau saya lebih cenderung mengikuti dari yang tercantum di sini, karena nanti ini tidak ada perubahan lagi sampai nanti di akhir kegiatan pembelajaran di semester ini, makanya saya ikutin. Ini yang pertama, ini ya kawan-kawan, ini nomor 4. Ini di link pertama, kemudian ini yang ketiga. Kemudian ini saya buat yang ketiga karena mengikuti urutan di sini. Oke, kemudian ini yang kedua ECMA 5103 karena dia nomor 2 ya urutannya di sini. Saya bikin yang kedua, 2 titik. Kemudian ini yang nomor 1 5104. Saya ngikutin yang di sini ya kawan-kawan supaya nyaman saya memonitornya. Kemudian saya refresh. Urutannya akan berubah mengikuti angka di depan. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama begitu ya. Jadi kalau ini kita klik ya, salah satu di menu ini ya, di menu ini kita klik misalnya di menu yang di learning yang sudah kita buka di bagian grade atau nilai-nilai ini, misalnya ini, maka tampilannya seperti ini. Maka di sini akan kelihatan bagian per bagian. Nah, yang di halaman pertama tadi itu total semuanya sebetulnya, total semua nilainya yang muncul. Kalau ini aktivitas kita per sesi itu akan muncul ya di sini kalau diberi penilaian ya dengan catatan. Nah, kalau kehadiran itu jelas akan muncul kalau kita tekan. Itu yang otomatis muncul itu adalah menu-menu yang memang harus kita klik. Misalnya kayak seperti kehadiran, kita harus menyatakan hadir gitu ya. Kemudian yang lain kita menunggu. Misalnya seperti kalau kehadiran nanti akan muncul langsung nilainya. Kalau dia diskusi itu menunggu nilai diberikan oleh tutor diskusi tersebut sampai terus berlanjut. Nanti di sini kehadiran sesi 1, nanti ada lagi kehadiran sesi 2, kehadiran sampai kehadiran sesi berikutnya sampai 12 kalau di pasca sarjana. Kalau di sarjana cuma 8. Nah, kurang lebih gitu ya tampilannya kawan-kawan. Jadi memonitornya seperti itu. Oke. Kita lanjut masuk ke bagian menu dari mata kuliahnya tersebut. Nah, kita harus menekan dashboard ya. Nah, jadi kalau untuk melihat menunya yang secara utuh banyak, kita membuka menu dashboard dan kita klik bebas sih. Yang penting kita menyesuaikan aja dengan file yang kita simpan. Nah, saya kebetulan nomor 1 saya buat 5104 metode penelitian bisnis. Ini ya kawan-kawan, saya buka metode penelitian bisnis, saya klik. Nah, saya perbesar.
tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini menu baru nih, ada tour. Oke, ada tour. Nah, ini kita bisa ngelihat nih. Ini yang harus dilakukan nih pada saat kita ini ya. Nah, saya coba akhiri tour aja. Ini kawan-kawan nanti bisa ngikutin sendiri. Bagi yang ini umum ya, bisa sih sarjana dan pasca sarjana, cuma sarjana lebih banyak, pasca sarjana lebih banyak. Nah, seperti ini tampilan di menu awal dari mata kuliah. Ini masing-masing sama ya nanti. Jadi masing-masing sama. Jadi setelah ini nanti saya akan membuat video per mata kuliah, video vlog per saya melakukan sesi ya. Jadi buat ya paling enggak ini saya lebih lebih advance lah saya buat lah ya. Kalau yang di semester di sarjana kemarin saya hanya sebatas menyimpan file tanpa ada video buat saya sendiri. Nah, ini saya mau buat video vlognya supaya menjadi arsip buat saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan nantinya yang mengikuti metode perkuliahan atau kegiatan pembelajaran di universitas terbuka, terutama yang sudah mau menginjak ke pasca sarjana ya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti ini dengan lancar dan bisa menyelesaikan sampai akhir ya, insyaallah, amin. Oke, ini tampilannya seperti ini kawan-kawan di pendahuluan. Jadi nanti setiap sesi akan saya buat insyaallah video vlognya, tapi akan menjadi lebih pendek karena ini pembukaan jadi lebih panjang ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya, ada pendahuluan sesi 1, 2, 3 sampai sesi 12. Apa yang saya lakukan di Google Drive seperti ini. Kita buka di nomor 1 yang metode penelitian bisnis. Nah, di metode penelitian bisnis kan kosong nih. Nah, kalau yang di sarjana tadi kan ada folder-foldernya. Nah, itu kita buat seperti ini contohnya. Sederhana saja. Nah, saya buat folder pendahuluan. Oke. Nah, kemudian ini kan ada sesi 1 sampai 12. Saya buka lagi. Saya buat folder khusus untuk sesi. Jadi di awal sudah saya persiapkan. Jadi nanti per sesi hanya tinggal mengisi ya. Termasuk video vlognya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan koneksi internet itu bagus. Jadi bisa saya combine ini. Ini nanti videonya akan saya tampilkan PIP ya, picture in picture di rekaman saya. Kemudian nanti akan saya upload di YouTube bagi yang ingin memonitor dan melihat. Saya persilahkan ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan bayangan bagaimana sih kegiatan pembelajaran untuk mahasiswa pasca sarjana S2, terutama untuk kawan-kawan yang S1 yang sudah selesai maupun nanti yang akan melanjutkan ke S2. Mudah-mudahan punya gambaran dan bisa menjadi referensi paling tidak untuk memberikan semangat dan keinginan untuk melanjutkan studinya ke S2. Saya lanjut ya. Oke, ini sekarang saya akan tuliskan sesinya. Saya ketik saja sesi 1 misalnya gitu ya. Oke. Nah, saya karena ingin praktis, saya hanya tinggal copy biasanya. Nanti akan saya rename seperti ini. Karena ada 12, saya akan 12. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya pakai kontrol copy dan kontrol paste aja ya, pakai menu itu. Jadi mempermudahnya bagi saya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa mempermudahnya. Saya rename satu-satu. Sesi 2 rename lagi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi ada 12 sesi. Dan kemudian
Ini ada tugas sebetulnya, ada tugas, cuman saya kurang hafal ininya. Sebentar kita lihat di sini ya, bentar. Kita lihat di jadwal. Nah, ini jadwalnya ini. Ada TWEB dan TTM di sesi ketiga. Oke, ini saya buat. Nah, saya buat TWEB atau tab folder. TWEB atau TTM kayaknya nggak memungkinkan karena biasanya harus punya kelas tertentu ya. Biasanya perlu 20 orang mahasiswa untuk mendatangkan dosen. TTM itu tutorial tatap muka kawan-kawan. Nah kalau web ya tutorial webinar. Jadi kita mendengarkan tutor melalui link Zoom atau Microsoft Teams biasanya yang sudah terpaket gratis kan dengan Office 365 kita di UT. Nah ini web, saya klik web satunya. Kita hitungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 web sebelum UAS. Oke, 4 web sebelum UAS. Bagus lagi kalau sebenarnya diisi dengan tanggalnya nih kawan-kawan. Set web TTM 1. Ini saya kasih tanggal saja supaya lebih webnya 6-7 April 2024. Oke. Tanggal ini paste. Oke kawan-kawan, sekarang saya rename copy saja, copy terus karena 1, 2, 3, 4 ada 4, saya copy sampai 4, kontrol ini ya, kontrol copy, kontrol paste 2, 4. Oke, tinggal saya ubah tanggal dan waktunya ya. Nah ini 27 sampai 28 April yang kedua, sesi 6, kontrol copy, yang kedua paste. Oke, kemudian yang ketiga 18-19 Mei, copy ini. Maaf kalau agak panjang ya kawan-kawan, tapi ini hanya di awal, insya Allah di berikutnya sudah lebih pendek. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan nantinya. Saya tempat Oke, sekarang 4 sudah ya kita buat. Nah selanjutnya ini kan ada tugas nih, tugas 1, 2, dan 3 ada tanggal-tanggalnya juga. Jadi sesi 3 ini sesi 3 webnya, sesi 4-nya tugas. Nah kebetulan tugas 3 ini hanya ada 3 tugas, jadi di setelah web 3 tuh melakukan tugas ketiga, tidak ada lagi tugas yang keempat ya. Sekolah lebih sama lah seperti sarjana ya, tugasnya sampai 3 aja, tapi kita lihat nanti tugasnya bagaimana pasca sarjana, lebih kompleks biasanya gitu. Mudah-mudahan kita bisa jalanin. Saya buat lagi foldernya biar lebih mudah nantinya. Saya copy paste, copy folder paste. Ada 1 ini saya lebih cenderung nulis sesi saja kali ya, di sesi 4 ya, sesi 4 tulis tanggalnya ya, tanggalnya saya tanggalnya biar saya lebih concern ke tanggalnya kawan-kawan. Jadi saya bisa ya lebih awareness di penanggalannya, jadi jangan sampai lewat dari tanggal itu. Oke,
Saya copy saja ini, Ctrl copy, Ctrl 2, 3. Oke, tugas ketiga. Tugas kedua di tanggal, copy. Tugas 2, paste. Kemudian tugas 3. Tidak. Oke, kan selesai. Nah, dia nyusun sendiri ya, karena berdasarkan sort dari abjad maupun dari angka ya. Ini ada fasilitas downloadnya nggak? Ini akan saya download saja supaya punya, ada nanti saya akan simpan di dalam folder ini ya, jadwal perkuliahannya ada nih di kawan-kawan di grup sudah men-share. Oke, kawan-kawan, langsung saja di pendahuluan apa yang saya lakukan pada saat memulai perkuliahan, pendahuluan dan sampai ke sesi 1. Ini khusus segmennya. Oke, pendahuluan saya lebih suka seperti ini biasanya. Pertama yang saya lakukan, saya membuat Word, kawan-kawan. Jadi saya dibuka foldernya di sini, kemudian saya create Word dengan kata prolog pendahuluan. Kemudian saya buka dan ini saya copy paste, kawan-kawan. Oke, Ctrl copy. Nah, seperti ini. Ya, sebagai inilah, kan ada terkadang sangat dibutuhkan juga prolog dalam suatu kegiatan pembelajaran PNS. Saya save. Oke, saya close. Kemudian di sini ada kegiatan perkenalan. Nah, kegiatan perkenalan ini ada menunya sendiri. Nantinya saya akan lihat di perkenalan saya dulu di mahasiswa UT di awal. Nah, di sini kalau tidak salah mencantumkan foto ya kawan-kawan, nanti akan saya coba cantumkan. Saya sempat lihat kemarin mencantumkan foto ini kawan-kawan yang mengikuti pendidikan. Saya ambil yang ini aja. Nah, ini perkenalan tuton. Saya copy saja, nanti biar di menu sini akan saya edit satu pendahuluan, saya paste, kita lihat apa isi di dalamnya. Nah, perkenalan tuton seperti ini. Nah, ini saya tampilkan biodata saya. Kemudian ini mahasiswa saya pada saat ini ya, pada saat sarjana ya. Sekarang saya NIM saya sekarang 5013120685. Prodinya Magister Manajemen. Magister Manajemen. Bidang minat pemasaran. Semester 1 ya kawan-kawan. 1. Saya dari UPBJJ Samarinda, kemudian domisili saya di Bontang, Kalimantan Timur. Nah, oke, seperti ini ya kawan-kawan. Tapi saya mau buat tulisannya lebih Times New Roman, standarnya nah seperti ini. Ini biasanya 1,5. Nah, seperti ini. Nah, kalau nanti diperlukan foto, kan kita ambil saja ya. Saya insert saja foto saya
capture device. Saya ambil dari saya. Oke. Karena UT, biasanya UT itu backgroundnya merah. Dia minta saya nggak bisa merahnya. Saya insert ya kan. Disitu tadi ada foto saya mahasiswa di ini juga ya kan. Saya saat sarjana, saya sarjana S1, saya paralel kuliah politeknik. Kebetulan perusahaan yang memberikan fasilitas dan membiayai. Jadi pada saat perkuliahan tersebut saya double degree, alhamdulillah. Saya dapat titel D3 diploma ahli media teknik mesin. Kemudian setahun kemudian saya selesai untuk sarjana ilmu komunikasi. Jadi alhamdulillah selama setahun saja saya sudah dapat double degree ya, karena memang masa perkuliahannya juga lebih panjang untuk ini. Saya Oktober 2022 15 Oktober 2022 saya diwisuda ahli media D3 diploma 3 Politeknik Negeri Samarinda. Kemudian tanggal 29 Oktober saya 29 November saya diwisuda sarjana ilmu komunikasi di kantor pusat Universitas Terbuka di Jakarta, alhamdulillah. Oke kawan-kawan, saya lanjut ya. Nah, ini perkenalan tuton tadi, ini saya save. Oke. Ini biasanya saya copy paste. Nah, ini harus dibuka dulu form perkenalannya. Saya buka tab baru saja, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini kawan-kawan yang sudah melakukan perkenalan. Oke, selanjut saya akan menyantumkan perkenalan juga. Nanti saya akan insert foto juga. Oke, seperti ini kawan-kawan yang sudah melakukan perkenalan. Di sini kita melakukan balasannya. Nah, saya balas. Oke, kita lihat menu yang muncul. Nah, seperti ini. Saya lebih cenderung ke lanjutan karena nanti ada fasilitas untuk mengupload. Nah, seperti ini dia. Oke, sekarang kita copy paste. Saya copy paste. Nah, saya coba copy paste sama foto-fotonya, bisa masuk nggak? Oke, bismillah. Oke, fotonya harus terpisah nguploadnya kawan-kawan. Kita upload. Oke, ambil. Kita unggah saja. Unggah berkas, telusuri. Saya ambil di folder saya tadi. Foto bercas. Udah lama ya kawan-kawan, sorry, tapi paling enggak ini jadi pembelajaran. Mana tadi? Ya betul, tanggal 28 saya kawan-kawan. 28 November saya foto berjas wisuda S1-nya UT. Alhamdulillah pada saat sehari sebelum wisuda itu saya tes S2 ini, dan alhamdulillah lulus kawan-kawan dan langsung bisa mengikuti perkuliahan semester ini, alhamdulillah. Oke. Nah, udah masuk kan, sip. Oke. Padahal ini ada nih ya tampilan
Tapi saya coba dulu aja. Oke. Nah, kita lihat dulu apa sudah masuk atau belum. Sudah masuk kawan-kawan. Oke, berarti sudah selesai. Kita lanjut dengan menandai selesai ini. Oke. Nah, selesai. Berarti nanti pencapaian persentase, nanti hubungannya ini persentase ya, kawan-kawan, di persentase dia. Kita lihat nanti. Saya akan coba di satu mata kuliah saja di sesi ini supaya kawan-kawan bisa punya gambaran untuk yang berikutnya. Nah, kemudian ini ada RAT. Coba kita download ini. Saya buka di tab baru. Ini yang akan download yang kita simpan. Kita buka pembelajaran ya. Saya tutup aja yang tadi. Nah, tutorial Universitas Terbuka. Nah, ini semacam silabus awal ya kawan-kawan ya. Saya lupa ini istilahnya RAT ini kemarin apa ya, rencana apa begitu. Ini silabus, semacam silabus ya, peta kompetensi. Oke, ini model pembelajaran, rencangan aktivitas tutorial, ini dia. Nah, ini makanya ini dokumen yang juga saya simpan karena ini bisa menjadi gambaran buat saya untuk nantinya membaca di berikutnya kawan-kawan. Oke, saya tutup saja. Ini ada di bagian download. Saya akan ambil di download folder nanti. Nah, seperti ini, saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam pendahuluan. Oke, yang RAT sudah kawan-kawan, saya tandai selesai. Kemudian saya ambil SAT to web. Nah, ini dokumennya bagaimana, kita lihat. Kita tutup. Satuan acara tutorial tatap muka atau to web. Oke, seperti ini ya. Jadi ada macam petunjuk capaian pembelajaran, semacam keterangan mengenai kegiatan belajarnya kawan-kawan. Oke, nah ini. Oke. Nah, ini juga saya simpan. Nanti akan saya baca. Insyaallah akan saya baca. Saya simpan ke folder tadi. Ini semua. Kemudian satu-satu. Yang pertama pendahuluan. Karena PDF belum ada kan ada yang muncul, saya save. Jadi kita lihat muncul ya di sini. Nah, itu S1 final. Oke, kita tandai lagi selesai. Ini akan berpengaruh pada persentase ya kawan-kawan. Kemudian SAT Tuton 12 sesi. Saya buka lagi. Satuan acara tutorial, tutonnya. Tadi tuh webnya cuma TTM, di tutonnya. Nah, seperti ini. Kita baca nanti perlahan. Oke, saya save kawan-kawan. Kembali ke folder. Nah, ini pendahuluan metode penelitian. Saya save. Oke, saya close, saya tandai selesai. Oke, kemudian ada orientasi belajar mandiri. Nah, kita baca apa ini maksudnya, disampaikannya. Oke, sudah terbuka. Menjadi mahasiswa berkarakter, dirancang suara bagi mahasiswa. Oh ya, oke, semacam mandirinya tadi ya, karena menghindari yang ada namanya beberapa algoritma apa segala macamnya. Oke kawan-kawan, kita save kali ini. Ini ada di folder download tadi, kita ambil saja orientasi, copy, kita masukkan ke sini. Oke, kita tandai selesai. Oke, nah ini tulisan yang tadi ya, orientasi belajar mana bla 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 itu ya, sampai ini sama tadi yang di dalamnya. Oke, kita tandai selesai. Oke, ini kita baca juga. Kemudian tatip. Nah, di tatip ini juga ada announcement, kita baca announcementnya. Nah, belum ada berita yang dikirim, berarti announcementnya kosong.
Kita tandai selesai. Oke, kawan-kawan, selesai ya. Nah ini halaman ini akan saya screenshot seluruhnya, kemudian akan saya simpan. Saya menggunakan aplikasi, saya lupa namanya, Firesuit namanya ini. Jadi Firesuit kawan-kawan, dia ada aplikasi Firesuit. Ini akan saya klik dulu. Nah ini nanti akan men-screenshot keseluruhan dan meng-save dalam bentuk PDF. Nah ini saya tangkap seluruh halaman dan simpan sebagai PDF. Ini yang saya lakukan. Nah ini screenshot pendahuluan kawan-kawan. Proses metode. Oke. Jadi ini saya masukkan ke folder tadi. Nah, satu, kemudian ini, kemudian pendahuluan. Saya simpan di sini. Ini juga mengingatkan saya secara pribadi untuk meyakinkan bahwa tahapan ini sudah saya baca semuanya dari awal sampai akhir dan sudah saya laluin begitu ya. Tinggal nge-review nantinya setelahnya. Oke kawan-kawan, pendahuluan sudah selesai. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya di sesi satunya agak makan waktu, jadi nanti saya hanya memberikan secara umum saja bagaimana sih tampilan di sesi satunya. Jadi yang paling utama nanti adalah absensi, kemudian ada beberapa bahan-bahan belajar kuliahnya itu ya yang akan kita download dan akan kita baca, kemudian nanti ada diskusi yang harus kita isi. Kita lihat sesi 1. Nah seperti ini kawan-kawan tampilannya sesi 1. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik kehadiran. Nah seperti ini, bisa diklik langsung sini. Kalau saya lebih cenderung membuka di tab baru supaya saya bisa membuka kembali di bagian sebelumnya tanpa perlu nunggu dia ngeload lagi. Nah seperti ini tampilan untuk absensi loh kalau kita bilangnya. Nah jadi ini kita tinggal klik hadir. Oke, kita serahkan. Nah ini kalau saya untuk meyakinkan kalau kita betul-betul sudah hadir, dia harus muncul di nilai-nilai. Di mana ngelihat nilai-nilai ini? Sini nilai-nilai. Saya buka. Nah, saya tadi ikut yang ini ya, yang pertama. Nah muncul kan nilai 1. Kita lihat nilai 1 tuh munculnya dari mana? Nah bahwa kita telah melakukan absensi atau kehadiran. Bobotnya sekian karena dia ada 12 kali pertemuan. Jadi per sesi itu 8,33% dia bobot dari absensi kehadiran itu per sesi. Nilainya 100. Jadi dia kalau kita klik hadir dan di accept sama sistem itu pasti 100. Kayak gitu ya kawan-kawan. Nah, jadi nilai total ini 1. Ini yang terus bertambah seiring dengan setiap sesi yang kita ikuti. Jadi nanti dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah nanti persentase dari apa yang sudah kita tandai selesai tadi kita lihat nanti di dashboard utamanya. Oke, kurang lebih itu ya kawan-kawan ya. Ini nilai tadi, kemudian ini tadi absensi sudah. Nah kemudian ini yang ada di dalam sesi 1. Materi inisiasi ini itu nanti saya download kawan-kawan seperti ini misalnya ya. Jadi setiap kali download tanda selesai seperti tadi yang di pendahuluan, kemudian saya simpan di folder sesi 1. Nah kemudian ada diskusi yang harus kita isi supaya nanti tutor itu bisa memberikan penilaian dari keaktifan kita diskusi dan diskusi yang kita berikan di dalam forum ini. Nah itulah penilaian nanti juga akan muncul di nilai-nilai yang tadi kita buka. Oke ya kawan-kawan, ini sesi 1 seperti itu ya. Nanti sesi 2 dan seterusnya akan seperti itu juga. Nanti akan saya buat video vlog sederhananya supaya kawan-kawan juga punya referensi dan gambaran ya perihal kegiatan pembelajaran mahasiswa pasca sarjananya UT dengan kegiatan awal yaitu tutorial online. Nanti yang di akhir itu adalah UAS. Oke, kita lihat yang sudah kita lakukan, persentasenya berapa sih di metode penelitian bisnis ini. Kita lihat di dashboard. Kita klik dashboard.
tercera 5%. Ini. Jadi 5% ini bukanlah nilai ya kawan-kawan. Maksudnya nilai dari tuton kita, bukan. 5% ini adalah progres dari aktivitas kita melakukan tuton. Jadi di dalam setiap sesi tuton itu kan ada bahan belajar, kemudian ada diskusi dan kehadiran. Nah, itu yang kita klik supaya ini bisa persentasenya itu nambah. Kalau secara umum kita semua sudah melaksanakan sampai di sesi akhir nanti ini 100% kawan-kawan. Jadi indikasinya itu salah satu yang bisa kita monitor progres dari aktivitas tuton kita. Jadi kalau sudah 100% berarti semua aktivitas yang ada di dalam sesi tadi udah kita lakukan. Nah itu, kalau misalkan masih di bawah, taruhlah 70, 60%, ada beberapa yang tidak kita lakukan. Tapi itu bukan nilai, itu prosentase aktivitas kita melaksanakan tuton di mata kuliah itu. Ya kawan-kawan. Jadi ada yang, saya cukup ngisi kehadiran, kemudian ngisi diskusi, udah selesai. Ada yang itu. Jadi bisa cuma sekitar 40-50% progresnya di sini. Tapi nilainya nanti bisa utuh tetap. Kenapa? Karena setiap sesi yang kewajiban utamanya dia lakukan. Karena kesibukan barangkali kan modul dibaca aja gitu tanpa mencentang tanda selesai misalnya. Jadi persentase aktivitas ini rendah, tapi nilainya akan maksimum. Kalau semua dilakukan, setiap sesi itu melakukan kehadiran, kemudian mengisi diskusi, tuweb dilakukan, dan kemudian tuton tugas juga dilakukan, maka akan insya Allah 100% ini. Itu yang tadi ya, yang maksudnya yang terbatas tadi. Jadi nilai maksimum belum tentu progresnya ini maksimum. Tapi kalau progresnya juga dilakukan, bisa 100% maksimum, nilainya tentunya akan maksimum ya, maksimum dalam arti kemampuan atau berapa nilai yang diberikan oleh tutor nantinya. Oke kawan-kawan, saya pikir cukup sekian dulu ya untuk yang ini, cukup panjang, hampir 1 jam saya membuat video vlog untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang baru memulai perkuliahan pasca sarjana atau S2 UT sama seperti saya gitu, karena ini perdana, tapi karena ada pengalaman di pembelajaran saat sarjana, perkuliahan sarjana, jadi mudah-mudahan saya lihat konsepnya, metodenya kurang lebih sama, cuman lebih panjang, lebih banyak. Di dalamnya bagaimana tentu namanya juga pasca sarjana, lebih advance ya, lebih kompleks nantinya pembelajarannya, dan mudah-mudahan bisa kita jalani, dan mudah-mudahan saya juga bisa ngejalani di sela-sela kesibukan saya bekerja. Baik kawan-kawan, itu saja ya untuk video vlog kali ini di awal pembelajaran pasca sarjana Universitas Terbuka. Mudah-mudahan saya bisa membuat di video vlog berikutnya. Hari ini saya membuat video di tanggal 20 Maret 2024 kan kawan, tepatnya di hari Rabu. Saya mulai membuat video tadi dari pukul 8.43 menitan lah, karena 42 atau 43 menit ya, karena ntar lagi tepat 1 jam ini saya membuat videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video vlog berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.